Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Madani dengan NIM 2200183723. Di sini saya membuat video responsi untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP. Di sini saya membuat proyek di mana judul proyeknya yaitu klasifikasi kategori berita CNN dengan menggunakan algoritma NiceBayes. Untuk topik yang saya ambil adalah klasifikasi teks, lebih tepatnya yaitu mengklasifikasikan artikel berita dari CNN ke dalam beberapa kategori, misalnya politik, bisnis, teknologi, kesehatan, entertainment, sport, dan sebagainya dengan menggunakan algoritma NiceBayes. Alasan saya mengambil studi kasus itu, yang pertama itu karena berita online seperti CNN itu mempublikasikan ribuan artikel setiap harinya yang perlu diorganisir. Untuk memudahkan pembaca dalam menentukan berita tersebut dan sesuai minat, maka dibutuhkan klasifikasi otomatis yang mampu mengelompokkan berita berdasarkan isi kontennya. Yang kedua itu kanal CNN dipilih karena salah satu portal berita yang cukup besar dan populer dan terpercaya, sehingga berita yang digunakan dalam dataset menjadi berkualitas tinggi, beragam topik, dan label kategori yang jelas. Yang ketiga yaitu klasifikasi teks berita merupakan salah satu penerapan NLP yang digunakan untuk sistem rekomendasi, agregator berita, dan analisis dan informasi. Namun dalam studi kasus ini hanya mencakup klasifikasi kategori berita saja. Yang keempat itu NiceBayes algoritma cukup efektif untuk menangani klasifikasi teks, terutama ketika jumlah kata sangat banyak. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat proyek ini, yang pertama yaitu library dan tools, di mana library yang saya gunakan yaitu Pandas untuk memanipulasi data. Yang kedua itu ada NumPy untuk komputasi numeriknya. Yang ketiga itu sklearn atau scikit-learn untuk model NiceBayes, evaluasi, dan preprocessing. Terus ada NLTK atau spesi untuk pre-processing teksnya, tokenisasi, stopword, dan removal. Yang kelima itu matplotlib dan seaborn untuk visualisasi data dan hasilnya. Yang keenam itu wordcloud untuk visualisasi kata yang sering muncul. Terusnya yang saya gunakan adalah Google Colab untuk pengembangan kode program. Dataset yang saya gunakan adalah bersumber dari Kaggle dengan judul dataset yaitu 4000 CNN artikel from 2023 dengan linknya seperti ini. Untuk websitenya seperti ini, dimana datasetnya itu berisi kolom title, deskripsi, artikel, body, keyboard, dan tag. Untuk contoh isiannya seperti ini. Selanjutnya untuk Flowcat program di sini dimulai, terus ada import library dan dataset yang dibutuhkan. Yang langkah ketiga itu processing data, yaitu lower caching, remove stopword, tokenisasi, stemming. Terus dilanjut split data untuk training dan testing. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur dengan TF-IDF. Selanjutnya training model dengan NiceBayes. Setelah itu evaluasi model dengan mengukur akurasi, precision recall, F1, confusion metric, dan workload. Setelah itu memprediksi pada data yang baru. Setelah itu selesai. Untuk kode programnya seperti ini. Di sini langkah pertama yaitu saya mengambil dataset dari drive dengan cara mengimport drive dengan mounting drive-nya. Dengan ini path-nya disesuaikan dengan root path dari Google Drive-nya. Terus di sini menggunakan datasetnya, di mana saya menamai dataset yaitu CNN dataset dengan cara pd untuk Pandas, read CSV, terus nama dataset root plus nama datasetnya.
Untuk outputnya seperti ini. Setelah itu langkah preprocessing, di sini saya menggunakan library NLTK dengan mengimport stopword, word tokenize, dan porter streamer. Di sini mendownload data dari NLTK seperti pung, stopword, dan pung tab. Terus mendeklarasikan variabel stopword dengan men-setting stopword dengan berbahasa Inggris. Di sini mendeklarasikan streamer untuk streaming dari porter. Terus di sini saya mengganti nama untuk menyesuaikan mengganti nama kolom untuk menyesuaikan dan agar mudah dibacanya. Terus di sini saya mendeklarasikan fungsi preprocess text dengan inputan yaitu teks, dimana yang berisi teks lower casing, terus tokenisasi teks, terus di sini untuk memindai stop word-nya, terus ada streaming token. Setelah itu semua dilakukan, baru digabung kembali. Terus di sini ada dibuat kolom baru yaitu bernama preprocess text dengan isian konten namun sudah di preprocess text. Di sini ada langkah split data untuk training dan testing, dimana saya menggunakan training test split dari sklearn. Untuk variabel x-nya yaitu kolom preprocess text dan kolom y itu kategori. Di sini untuk cara memakainya yaitu train test split, dimana x, y, terus test size-nya 0,3 dan random set-nya 42. Test size-nya ini berarti itu ukurannya itu 70 untuk training dan 30% untuk testing. Terus dilanjut adalah langkah ekstraksi fitur, dimana menggunakan IDF vectorizer dari sklearn. Di sini men-setting max fiturnya menjadi 5000 dengan maksimal fiturnya ada 5000. Terus di sini memanggil fit transform dengan parameter xtrain. Terus di sini ada transform untuk menjalankan training test. Terus dilanjut itu training model dengan naive Bayes. Di sini menggunakan multinomial naive Bayes dari sklearn. Terus kita mendeklarasikan naive Bayes model dengan memanggil kelas multinomial naive Bayes. Terus dijalankan dengan cara fit xtrain feature y train. Terus selanjutnya yaitu evaluasi modal untuk mendapatkan akurasi, precision, recall, dan advanced score, dimana di sini menggunakan akurasi score dan klasifikasi report dari sklearn. Untuk menjalankan yaitu di sini memanggil naive Bayes model predict untuk memprediksi dari modelnya. Terus kita print akurasi untuk mengetahui akurasinya, terus print juga classification report untuk mengetahui report classification report. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu evaluasi model dengan convolution matrix. Di sini mendeklarasikan dulu plotnya dari matplotlib pyplot, terus menggunakan seaborn juga. Di sini ada convolution matrix dari sklearn. Terus kita deklarasikan convolution matrix dengan parameternya x, y test, dan y bread. Terus di sini setting untuk figurnya, ukuran figurnya di mana ini ada 8 untuk ke x, ke sumbu x, dan y nya itu 6, dimana SNS untuk hardware ini untuk memanggil convolution matrixnya dengan inputannya yaitu convolution matrix yang sudah dipanggil. Terus di sini itu melabeli sumbu x dengan prediction label dan melabeli sumbu y dengan true label. Terus memberi judul convolution matrix. Terus ini untuk
menampilkan matriks tersebut. Selanjutnya itu di sini adalah untuk mendownload library word cloud-nya. Selanjutnya itu untuk memanggil untuk evaluasi dengan menggunakan word cloud. Di sini sama seperti tadi, yaitu menggunakan dari matplotlib. Di sini menggunakan word cloud dari word cloud yang udah diinstal tadi. Terus kita membuat satu string dari semua teks yang sudah diproses dengan cara spasi ketik gabungkan df preprocessed text, terus generate word cloud-nya dengan cara word cloud dengan ukuran panjangnya 800, tingginya 400 dengan background warna putih, terus generate dari string tadi. Terus kita ditampilkan dengan cara membuat ukuran figurnya jadi 10,8, terus I'm show dengan inputan word cloud dan interpolationnya bilinear, terus axisnya itu off, terus kita kasih judul yaitu word cloud of pre-processed text, terus kita tampilkan. Di sini memprediksi pada data baru, dimana saya menggunakan variable new data yang berisi 3 jenis data, dimana yang pertama itu this is a test new article about sport, yang kedua itu dan economy is experiencing rapid growth, dan yang ketiga ini business are adapting to new market trends. Terus di sini membuat variabel pre-processed text dengan untuk preprocess data baru yang disesuaikan dengan langkah preprocessing yang digunakan pada data training. Terus kedua itu ekstraksi fitur dengan data baru menggunakan vectorizer yang sudah di training. Terusnya itu melakukan prediksi menggunakan model yang sudah di train. Ini untuk menampilkan dari prediksi data baru. Hasilnya seperti ini. Prediksi pada data baru menghasilkan prediksi kategori bisnis, dan bisnis. Untuk insight yang didapatkan setelah mengerjakan proyek responsi ini, saya mendapatkan 5 insight, dimana yang pertama efektivitas preprocessed text, dimana langkah-langkah preprocess seperti lowercase, tokenisasi, penghapusan stop word, dan stemming sangat penting untuk membersihkan data teks. Dan word cloud yang dihasilkan setelah preprocessing menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul, yang kemungkinan besar merupakan kata kunci relevan yang membantu model dalam klasifikasi. Yang kedua itu kinerja model naive Bayes, di mana model naive Bayes menunjukkan kinerja yang cukup baik untuk tugas klasifikasi teks yang terlihat dari skor akurasi dan klasifikasi report. Yang terusnya itu metrik seperti precision, recall, dan F1 score memberikan gambaran yang lebih detail tentang seberapa baik model mengenai masing-masing kategori. Yang ketiga itu TF-IDF sebagai ekstraksi fitur, di mana penggunaan TF-IDF efektif dalam mengubah data teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh model. TF-IDF memberikan foto yang lebih tinggi pada kata-kata yang relevan dan unik untuk suatu dokumen dibandingkan kata-kata yang umum. Yang keempat yaitu visualisasi confusion matrix, di mana kategori yang paling sering diprediksi benar adalah bisnis. Terus potensi bias model terhadap kategori tertentu karena kurangnya data training. Yang terakhir yaitu kemampuan model dalam memprediksi data baru. Model yang telah dilatih dapat berhasil memprediksi kategori untuk data teks baru yang belum dilihat sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa model telah memprediksi pola dari data training dengan baik. Sekian dari presentasi responsi NLP saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.